Sebelum masuk ke topik, ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik, yaitu apakah teman-teman percaya bahwa arah dunia ini berjalan sesuai dengan skenario yang telah dirancang? Bagaimana sebuah film animasi komedi yang sederhana ini bisa berkali-kali memprediksi secara akurat tentang masa depan? Saat tim kami menggali lebih dalam latar belakang tim produksi The Simpsons, kami menemukan sebuah rahasia yang mengejutkan. Apakah mungkin arah dunia ini berjalan sesuai dengan skenario yang telah diatur? Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan telusuri sejenak kisah di balik film animasi The Simpsons. Menggali fakta sebenarnya. Banyak adegan dan alur cerita di lebih dari 700 episode The Simpsons yang menjadi kenyataan di masa depan. Prediksi-prediksi ini melibatkan berbagai bidang seperti politik, ekonomi, budaya, bencana, dan sebagainya. Secara umum menurut tim kami, prediksi dalam film animasi The Simpsons dapat dibagi menjadi dua kategori. Ada prediksi yang dapat dilacak dan prediksi yang tidak dapat dijelaskan. Contoh misalnya, dalam episode tahun 1995, menampilkan jam tangan pintar yang dapat digunakan untuk panggilan telepon. Sekilas, hal tersebut sepertinya memprediksi lahirnya teknologi baru. Namun nyatanya, pada akhir tahun 1980-an, sudah ada jam tangan dengan input keyboard dan fungsi lainnya. Di masa depan, penggunaan jam tangan untuk menelpon juga akan menjadi tren umum perkembangan teknologi. Prediksi dalam kategori ini adalah ramalan yang dapat ditelusuri. Salah satu poin yang ditekankan oleh media arus utama barat adalah bahwa film animasi The Simpsons telah menayangkan lebih dari 700 episode. Tak heran jika beberapa prediksinya tepat, dan The Simpsons bukanlah satu-satunya serial animasi yang bisa memprediksi masa depan. Serial animasi fiksi ilmiah, veteran Star Trek yang telah tayang lebih dari 900 episode, juga telah berkali-kali berhasil memprediksi masa depan. Misalnya, munculnya telepon seluler, asisten suara, komputer jinjing, iPad, dan sebagainya. Namun netizen yang tidak percaya mengatakan bahwa sebagian besar prediksi di Star Trek adalah tentang teknologi, bukan ramalan tetapi pandangan tentang teknologi masa depan. Ini tidak bisa disandingkan dengan ramalan The Simpsons. Channel YouTube Channel telah membuat statistik bahwa hingga Maret 2023, total ada 43 ramalan yang secara akurat diprediksi The Simpsons, sedangkan jumlah prediksi yang secara akurat diprediksi Star Trek hanya 11 ramalan. Menurut tim Chapel, bahwa 13 dari 43 ramalan yang diprediksi The Simpsons dapat dijelaskan secara kebetulan, dan 30 ramalan lainnya tidak dapat dijelaskan secara kebetulan. Mereka kemudian meminta pandangan ahli statistik yang mengatakan bahwa sangat sulit memprediksi masa depan dari sudut pandang statistik. Prediksi yang tepat 30 kali berturut-turut itu jelas sangat signifikan secara statistik, kata ahli statistik. Predicting the future is notoriously difficult, so the fact that The Simpsons has managed to do it 30 times could be seen as statistically significant. Mengapa The Simpsons bisa memprediksi masa depan secara tepat? Selain teori penjelajah waktu masa depan yang belum terbukti, teori konspirasi yang paling banyak beredar adalah adanya dukungan dari kelompok elit di balik prediksi The Simpsons. Tim produksi The Simpsons sudah mengetahui lebih dulu skenario perkembangan dunia. Matt Groening, pencipta The Simpsons, adalah seorang animator dan ilustrator Amerika Serikat. Pada akhir 1980-an, Groening diundang oleh produser Fox Broadcasting Company, James Lawrence Brooks, untuk membuat serial pendek animasi berjudul The Simpsons, dan berawal dari sinilah figur The Simpsons pun lahir. Groening telah menjabat sebagai produser eksekutif dan konsultan kreatif di The Simpsons sejak debutnya pada tahun 1987.
Ada rumor yang beredar di internet selama bertahun-tahun bahwa Groening sebenarnya adalah anggota penting Freemason, tim produksi The Simpsons, yang banyak dibicarakan oleh netizen pun mulai melontarkan leluconnya sendiri. A.I. Jin, salah satu penulis skenario, pernah mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa kami sebenarnya adalah peramal amatir masa depan. We're actually amateur futurologists. David Silverman, salah satu produser, bahkan dengan nada canda mengatakan bahwa alasan mengapa kami bisa berulang kali memprediksi masa depan karena kami adalah anggota Illuminati. Simpsons predicted the future shot by shot because we're part of the Illuminati. The Simpsons season 5 episode 10 pernah menyatakan Freemason mengendalikan negeri ini, Amerika Serikat. Freemasons run the country! Freemasonry merupakan organisasi yang tertutup dan ketat dalam penerimaan anggota barunya. Organisasi ini bukan merupakan organisasi agama dan tidak berdasarkan pada teologi apapun. Tujuan utamanya adalah membangun persaudaraan dan pengertian bersama akan kebebasan berpikir dengan standar moral yang tinggi. Beberapa pihak kerap mengaitkan Freemason dengan teori konspirasi, Illuminati, dan organisasi rahasia. Di luar itu, organisasi ini memiliki sejarah panjang yang berkabut dan rumit. Freemason adalah persaudaraan yang fokus terhadap nilai moral dan spiritual. Mereka mempromosikan cinta, bantuan, dan kebenaran. Freemason menyebar dengan cepat di hampir seluruh penjuru dunia dan disebut memiliki sekitar 6 juta anggota yang sering disebut Freemasonry atau Mason. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah pemikiran-pemikiran masonik seperti dalam salah satu episodenya, di mana kepala keluarga The Simpsons, Homer Simpson, terobsesi pada sebuah kelompok yang bernama Stonecutter, pemotong batu, atau disebut juga Freemason, tukang batu. Freemasonry sendiri adalah simbolisasi dari pengertian pekerja keras yang mempunyai kebebasan berpikir. Kata Mason berasal dari bahasa Perancis, Meso, yang artinya tukang batu. Organisasi ini khusus untuk kaum laki-laki, namun kini sudah banyak pula kelompok Freemasonry wanita. Selanjutnya Homer mengetahui bahwa para pendiri Amerika Serikat ternyata adalah anggota kelompok Stonecutter. Di dunia nyata, beredar rumor bahwa sebagian besar bapak pendiri negara adalah anggota Freemason, seperti George Washington, Benjamin Franklin, dan sebagainya. Dalam episode ke-12 musim ke-6, Homer bergabung dengan perkumpulan rahasia kuno yang dikenal sebagai Stonecutter. Homer menyanyikan sebuah himne bersama anggota Stonecutter lainnya. Lirik dalam himne tersebut terdengar sangat menarik. Siapa yang mengendalikan keluarga kerajaan Inggris? Kita. Siapa yang membuat Atlantis hilang? Kita. Siapa yang menyembunyikan rahasia tentang makhluk Mars? Kita. Siapa yang menekan kendaraan energi baru? Kita. Siapa yang mengontrol pemilihan Oscar? Kita. Kami tidak dapat menemukan bukti kuat terkait apakah di balik The Simpsons itu didukung oleh kelompok elit. Jadi teori ini tidak lebih dari sekedar tebakan liar. Namun informasi publik menunjukkan bahwa setiap anggota tim produksi The Simpsons adalah orang-orang yang hebat, terdiri dari 60 penulis dalam film. Mereka umumnya akan berkumpul pada awal Desember setiap tahun untuk memikirkan ide untuk musim baru. Hampir setengah dari 60 penulis ini adalah lulusan Harvard dan sisanya juga dari universitas bergengsi seperti Berkeley, Sultan, dan Princeton di California. Orang-orang ini mendalami berbagai bidang mulai dari keuangan hingga studi agama. Misalnya anggota veteran A.I. Jin memiliki gelar sarjana matematika dari Universitas Harvard dan penulis skenario Jeff Westbrook memiliki gelar PhD di bidang ilmu komputer dari Universitas Princeton. Sementara penulis skenario lainnya, David Samuel Cohen atau lebih dikenal sebagai David X. Cohen, mengambil jurusan fisika dan informatika teori dan lulus dari Universitas Harvard. Meskipun pendiri Groening tidak memiliki latar belakang ilmiah,
Ia memberikan kebebasan berkreasi kepada tim penulis, sehingga setiap penulis skenario rela meninggalkan laboratorium, terjun ke dunia kartun, dan membuat setiap episode The Simpsons penuh dengan lelucon ilmiah yang menarik. Rumus ilahi yang tertulis di papan tulis Homer di episode kedua musim 10 ini ditulis oleh penulis skenario David Cowan. Yang jarang diketahui publik adalah formula Cowan sebenarnya memiliki rahasia tersembunyi. Teorema terakhir Fermat dikemukakan matematikawan Prancis Pierre de Fermat sekitar tahun 1637. Singkatnya, jika bilangan bulat n lebih besar dari 20, persamaan tentang X, Y, dan Z tidak memiliki solusi bilangan bulat. Meskipun Pierre de Fermat adalah seorang matematikawan amatir yang hanya mempelajari matematika di waktu luangnya, namun ia dapat dianggap sebagai salah satu ahli matematika terhebat dalam sejarah. Setelah mengusulkan teorema terakhir Fermat, dia menulis sepenggal kalimat ini di naskahnya. Saya menemukan bukti yang sangat ajaib. Tidak ada solusi untuk persamaan ini, tetapi tidak bisa ditulis lagi karena ruang di sini tidak cukup. Dengan demikian, Pierre de Fermat membawa metode pembuktian teorema terakhir Fermat ke dalam peti matinya. Teorema ini juga telah membingungkan banyak orang selama lebih dari 3 abad. Hingga pada tahun 1995, hal ini dibuktikan sepenuhnya oleh matematikawan Inggris Sir Andrew John Wiles. Namun rumus yang ditulis Homer di papan tulis sepertinya merupakan contoh tandingan dari teorema terakhir Fermat. Anda dapat menghitung sendiri dengan kalkulator. 3.987 pangkat 12 ditambah 4.365 pangkat 12. Kemudian dari akar pangkat itu didapatkan 4.472. Lantas, apakah dengan demikian teorema terakhir Fermat telah digulingkan? Tentu saja tidak. Banyak kalkulator ilmiah yang hanya dapat menampilkan 10 digit. Jika menggunakan kalkulator yang lebih akurat, Anda akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Ruas kiri persamaan 0,00000002 lebih besar dari ruas kanan. David Cowan seakan melontarkan lelucon matematika kepada penonton. Setelah episode The Simpsons itu ditayangkan, Cowan segera memeriksa kolom pesan untuk melihat apakah ada netizen yang memperhatikan leluconnya. Dia akhirnya menemukan postingan yang berbunyi, "Saya tahu ini melanggar teorema terakhir Fermat, tapi saya memeriksanya dengan kalkulator dan ternyata benar. Kenapa bisa begini?" Komentar tersebut membangkitkan semangat Cowan karena ia membuktikan bahwa ada sekelompok pemirsa yang menonton The Simpsons bukan sekedar untuk bersenang-senang. Seperti halnya dengan tim kreatif, mereka juga penggemar berat sains. Ada yang mengatakan bahwa tim kreatif telah mengumpulkan sekelompok orang jenius. Setiap karya mereka merupakan cerminan ilmu pengetahuan, masyarakat, dan tren umum dunia masa depan. Jika Anda menulis 700 episode dan Anda tidak memprediksi apapun, maka Anda sangat buruk. Jika Anda melempar cukup banyak anak panah, Anda akan mendapatkan beberapa sasaran. Tutur Jin. Bahkan Stephen Hawking pernah berkata dalam sebuah wawancara, The Simpsons adalah acara TV paling cerdas dalam sejarah Amerika. Namun beberapa netizen mempertanyakan, jika David Cowan memang sangat hebat sampai-sampai dapat memprediksi partikel Tuhan bertahun-tahun sebelumnya, lantas mengapa dia tidak mendapatkan hadiah Nobel Fisika? Simon Singh, seorang ahli fisika teoritis asal Inggris dan penulis buku The Simpsons and Their Mathematical Secrets, menanggapi keraguan dari netizen tersebut. Dia mengatakan bahwa 0,000000000000000016 gram sebenarnya adalah residu yang sangat besar di dunia kuantum. Jadi dalam arti sempit, rumus pertama yang ditulis Homer
sama sekali bukan prediksi tentang masa partikel Tuhan. Hanya bisa dikatakan bahwa tim kreatif berusaha semaksimal mungkin menuliskan rumus yang menurut mereka dapat menghitung masa partikel Tuhan. Selain itu juga ada teori menarik lain mengenai prediksi di serial The Simpsons, yaitu imitation theory atau teori imitasi. The Simpsons selalu populer sejak awal ditayangkan. Terkadang kenyataan itu bisa meniru seni. Misalnya dalam musim 23 episode 22 yang berjudul Lisa Goes Gaga, digambarkan Lady Gaga mengunjungi Springfield. Pada suatu kesempatan, Lady Gaga ngobrol dengan Lisa, adik Bart, dengan maksud menyemangati gadis itu karena selalu diejek oleh teman-temannya. Dalam adegan berikutnya, Lady Gaga mengatur konser agar dia dan Maggie bisa bernyanyi bersama. Berbagai kostum aneh Lady Gaga tidak lupa dimasukkan sebagai sebuah unsur parodi. Ada juga bra yang bisa mengeluarkan api. Pada 2017, Lady Gaga tampil di acara Super Bowl Lee. Ia terbang di udara dengan kabel khusus. 5 tahun sebelumnya, serial The Simpsons menayangkan penampilan yang serupa, bahkan dengan kostum yang hampir sama. Di sini kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa tim penata gaya Lady Gaga merujuk pada plot animasinya. Dapat dikatakan bahwa posisi The Simpsons sebagai dewa prediksi dalam industri animasi masih tak tergoyahkan. Demikian pula teori penjelajah waktu masa depan, teori pemrograman prediktif, teori prediksi rasional yang dikumpulkan oleh para ahli, dan teori efek imitasi. Menurut Anda, apa sebenarnya yang membuat The Simpsons selalu dapat memprediksi masa depan? Apapun teori yang Anda percaya, menurut kami tidak ada salahnya untuk mendengarkan apa yang diprediksi The Simpsons tentang tahun-tahun mendatang. Lagi pula, kita bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu jika prediksinya akurat, bukan? Tentang masa depan, berikut beberapa prediksi The Simpsons yang belum terwujud, tetapi kemungkinan besar akan menjadi kenyataan dalam beberapa waktu mendatang. Prediksi pertama, Trump akan memenangkan pemilu presiden AS 2024. Sebuah potongan gambar yang menampilkan Homer Simpson tampak melayang sambil menjambak rambut Trump. Pada latar, terdapat tulisan Trump 2016, 2020, 2024. Beberapa netizen menduga hal ini menandakan bahwa Trump akan kembali menjadi presiden AS pada tahun 2024. Tak hanya itu, episode keempat season 28 The Simpsons yang tayang pada tahun 2016 juga seakan memberi isyarat bahwa putri Trump, Ivanka Trump, kemungkinan akan menjadi presiden wanita pertama dalam sejarah AS pada tahun 2028 mendatang. Karena ada rencana Ivanka 2028 yang muncul di episode tersebut. Prediksi Simpson kedua yang mungkin menjadi kenyataan dalam waktu dekat adalah makanan VR di musim 11 episode 17 yang ditayangkan pada tahun 2000. Seorang master memperlihatkan kepada Bart situasi dunia 30 tahun ke depan. Prediksi Simpson ketiga yang mungkin segera menjadi kenyataan adalah mobil terbang. Dalam episode 15 musim 16 yang tayang pada tahun 2005, Bart dan Lisa melihat masa depan melalui seorang cenayang. Saat itu, telah ditemukan mobil melayang tanpa ban. Di dunia nyata, Samson Sky, sebuah perusahaan yang berlokasi di Oregon AS, telah bertahun-tahun mengembangkan mobil sport terbang. Produk pertama mereka, Switchblade, telah berhasil diuji terbang pada 5 November 2023 dan mampu mencapai kecepatan 322 km per jam. Diperkirakan produksi massal akan dimulai pada tahun 2024 ini. Prediksi Simpson keempat yang mungkin menjadi kenyataan atau sudah terwujud adalah AI atau kecerdasan buatan yang akan mengambil alih pekerjaan dan aktivitas sehari-hari manusia. Di musim 23 episode 17 The Simpsons, bos pembangkit listrik tenaga nuklir membuat banyak robot dan mengatakan mereka adalah pemilik masa depan umat manusia. Setelah Anda melatih mereka, mereka akan mengambil alih pekerjaan Anda. Akibatnya,
sebagian besar masyarakat di pembangkit listrik tenaga nuklir kehilangan pekerjaan. Perkembangan AI di dunia nyata dalam 2 tahun terakhir ini memang jelas terlihat di depan mata kita. Berbagai sarana AI seperti ChatGPT, Midjourney, dan Sora banyak bermunculan di mana-mana. Pada Februari 2023, mantan insinyur perangkat lunak Google, Blake Lemoine, sempat membuat heboh dengan menerbitkan artikel berjudul "Saya bekerja di bidang kecerdasan buatan Google dan sekarang ketakutan saya menjadi kenyataan." Blake Lemoine yang kehilangan pekerjaannya setelah mengungkapkan bahwa kecerdasan buatan terbaru perusahaan telah mencapai tingkat kepekaan yang mengkhawatirkan. Ia menyebutkan bahwa ada kesamaan dalam cara berpikir antara Lambda, sebuah chatbot teknologi kecerdasan buatan terbaru, dan cara berpikir manusia. Ia menyiratkan bahwa kecerdasan buatan telah berevolusi secara mandiri, mampu merasakan dan memahami hal-hal dengan cara yang sangat mirip dengan manusia. Meskipun mungkin terdengar seperti skenario fiksi ilmiah, peringatan Lemoine menyoroti pertanyaan penting mengenai batas kecerdasan buatan. Blake mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa kita telah mencapai titik di mana AI dapat dengan sengaja meniru manusia, namun manusia tidak dapat mendeteksinya. We are rapidly approaching a point where we will have systems that can meaningfully imitate humans to the point where we won't be able to tell. Apakah kita benar-benar yakin bahwa kita dapat mengontrol teknologi ini atau malah menjadi subjek dari kemajuan teknologi itu sendiri? Memang demikianlah faktanya. Pada tahun lalu, sejumlah besar video wawancara selebriti yang dibuat dengan AI tiba-tiba beredar luas di internet, sehingga sulit untuk membedakan apakah itu asli atau palsu. Pada awal Maret lalu, dokumen eksplosif yang diduga bocor dari dalam OpenAI beredar di internet. Dokumen rahasia ini terkait Q-Star yang sebelumnya sudah pernah dibahas. Musik sebagai pengendali pikiran. Dalam episode ke-14 musim ke-12 The Simpsons, penonton dihadapkan pada konsep mengejutkan tentang pengendalian pikiran melalui musik. Meskipun ini mungkin terdengar sebagai cerita fiksi yang berlebihan, banyak yang mulai mempertanyakan apakah pemerintah dapat menggunakan serangkaian proses alam bawah sadar terhadap musik untuk mengendalikan masyarakat. Lisa, salah satu karakter dalam serial tersebut, menemukan bahwa musik telah lama digunakan untuk merekrut para pemuda ke militer. Pada khususnya, episode ini mencatat bahwa selama Perang Dunia II di dunia nyata, Amerika Serikat menggunakan hiburan sebagai bentuk propaganda. Kutipan langsung dari Kantor Pelayanan Strategis yang sekarang dikenal sebagai CIA menunjukkan bahwa bioskop dianggap sebagai salah satu senjata propaganda paling kuat. Pertanyaan mengenai musik saat ini muncul dengan lirik berulang dan lagu-lagu yang menghipnotis. Apakah pemerintah dapat mengendalikan kita secara diam-diam melalui hiburan? Pertanyaan ini semakin relevan di era saat ini, di mana teori konspirasi dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah semakin meningkat. Tahun 2024 dapat menjadi periode yang lebih sering membahas topik ini, mempertanyakan apakah pemerintah memanfaatkan musik sebagai alat pengendalian pikiran. Prediksi Simpson kelima yang kemungkinan akan menjadi kenyataan adalah kolonisasi Mars. Dalam episode ke-16 musim 27 yang tayang pada tahun 2015, keluarga Simpson mengetahui bahwa pemerintah mencari sukarelawan untuk migrasi ke Mars dan menjadi penduduk pertama di sana. Meskipun pada akhirnya keluarga Simpson tidak sampai ke Mars, namun pemandangan sekilas terlihat ke tahun 2051, di mana Marge dan Lisa tinggal di Mars. Ini mengingatkan pada rencana Elon Musk untuk menjajah planet merah pada tahun 2050 mendatang. Dengan proyek kolonisasi Mars yang terus berkembang, bahkan ia telah mendirikan perusahaan eksplorasi ruang angkasa pribadinya hanya untuk tujuan ke Mars. Mungkinkah prediksi ini akan menjadi kenyataan dan ada sekelompok orang yang tinggal di Mars pada tahun 2050 nanti?
Namun saat episode The Simpsons ini ditayangkan, rencana kolonisasi Mars Elon Musk sudah beredar luas dan ditanggapi skeptis komunitas ilmiah. Jadi mungkin juga episode ini merupakan sindiran halus tim kreatif The Simpsons terhadap rencana Elon Musk. Prediksi Simpsons terakhir yang kami harap tidak pernah menjadi kenyataan adalah Perang Dunia III. Dalam film pendek serial animasi The Simpsons tentang Perang Dunia III yang ditayangkan tahun 1987, tampak adegan Homer berulang kali melakukan latihan evakuasi untuk keluarganya selama Perang Dunia III dan membangun tempat perlindungan bawah tanah di rumahnya. Di dunia nyata, mantan agen lapangan CIA, Andrew Bustamante, mengatakan dalam sebuah wawancara pada September 2023, menurutnya, bahwa manusia saat ini sedang berada di awal Perang Dunia III. Saya pikir kita sudah berada di tahap awal Perang Dunia III, kata mantan agen CIA, Andrew Bustamante. I would argue that we're already in the beginning phases of World War III. Mengingat konflik geopolitik yang kerap terjadi di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir, kami hanya berharap prediksi ini tidak akan pernah menjadi kenyataan. Apapun sikap Anda tentang semua prediksi Simpsons, satu hal yang tak dipungkiri adalah bahwa dalam 35 tahun sejak ditayangkan, serial animasi ini telah menjadi ensiklopedia kehidupan masyarakat Amerika. Rasanya sulit untuk menemukan karya yang lebih komprehensif yang mencerminkan ekologi masyarakat daripada karya The Simpsons. Dan entah kejutan apalagi yang akan disajikan drama ini kepada kita di masa depan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.